Harapan Ketua Panser Biru, kolaborasi Datu Nova Junianto jadi kunci kebangkitan PSIS Semarang. Di tengah keterpurukan PSIS Semarang, suara dari tribun kembali menggema, harapan besar muncul agar manajemen bersatu dan membawa Mahesa Jenar keluar dari situasi sulit. Dukungan supporter kini berubah menjadi desakan kolaborasi nyata. Harapan besar kembali disuarakan pendukung PSIS Semarang yang melihat tim masih berada di dasar klasemen Grup Timur Championship musim ini. Kondisi tersebut memunculkan dorongan kuat agar perubahan segera dilakukan manajemen. Ketua Panser Biru, Kepareng Wareng, turut menyampaikan pandangannya lewat akun Instagram pribadinya. Ia berharap duet pemilik saham PSIS, Datu Nova dan Junianto, dapat benar-benar bersinergi membawa Mahesa Jenar bangkit. Wareng menggambarkan skenario ideal ketika kedua pemilik saham mengambil peran sesuai kapasitas masing-masing. Harmonisasi itu disebutnya penting untuk membangun fondasi klub yang lebih kokoh dan terarah. Ngebayangkan dulu lur, Mas Faris Julinar Maurisal dan Mbak Datu Nova fokus mendatangkan pelatih dan pemain top-top. Sementara Pak Anto Van Java memberikan bas dan invest kantor PSIS di Pamularsih yang sempat terhenti, tulisnya. Ia juga menginginkan agar pemusatan latihan PSIS dapat kembali digelar di Salam Sari, Boja, Kendala, tanpa harus jauh-jauh ke Yogyakarta. Hal ini dinilai akan meningkatkan efisiensi sekaligus kenyamanan tim. Ungkapan itu langsung mendapat banyak respons dari supporter lain yang berharap manajemen bisa duduk bersama. Mereka menilai keselarasan visi di antara pemilik saham merupakan faktor penting untuk keluar dari tekanan. Kondisi PSIS yang terpuruk membuat dukungan publik makin besar. Aspek manajerial dinilai perlu mendapat perhatian serius agar perbaikan tim berjalan terstruktur dan tidak sekadar tambal sulam. Di sisi lain, para supporter juga menaruh ekspektasi besar pada hadirnya pelatih baru. Saat ini PSIS resmi menunjuk Jafri Sastra sebagai nahoda, sosok yang pernah menyelamatkan PSIS dari degradasi pada Liga 1 musim 2018. Rekam jejak tersebut menumbuhkan optimisme bahwa Jafri mampu mengembalikan stabilitas ruang ganti dan memperbaiki performa Laskar Mahesa Jenar yang belum meraih kemenangan di Championship. Dengan posisi tim yang terdampar di dasar klasemen, momentum ini dianggap sangat krusial. Supporter berharap duet pemilik saham dapat menyatukan visi demi mengembalikan kebanggaan Semarang di kompetisi nasional. Datu Nova pastikan, Jafri Sastra dapat dukungan penuh di bursa transfer. PSIS Semarang memasuki fase penting musim ini, dan kedatangan Jafri Sastra disebut menjadi momentum baru yang langsung mendapat dukungan penuh dari manajemen termasuk dalam rencana perburuan pemain. Manajemen PSIS meresmikan Jafri sebagai pelatih kepala untuk melanjutkan persaingan di Pegadaian Championship 2025-2026. Situasi sulit membuat perubahan di kursi pelatih menjadi langkah strategis menuju kebangkitan. Datu Nova sebagai CEO menjelaskan bahwa keputusan memilih Jafri melalui pertimbangan matang. Ia menilai pengalaman yang dimiliki pelatih berlisensi AFC Pro itu sangat relevan dengan kebutuhan tim saat ini. Jafri bukan sosok asing bagi pendukung PSIS. Ia pernah menangani Mahesa Jenar pada periode 2018 hingga 2019. Kehadirannya membawa harapan baru terutama karena rekam jejaknya yang cukup positif bersama klub. Musim ini perjalanan PSIS berjalan berat. Hasil buruk di Pegadaian Championship 2025-2026 membuat manajemen mencari sosok yang mampu mengangkat mental tim dan memperbaiki struktur permainan secara bertahap. Dalam 11 pertandingan yang dijalani, PSIS belum meraih kemenangan, hanya mengumpulkan 2 poin dari 2 hasil imbang. Posisi juru kunci Grup Timur menjadi alarm keras bagi seluruh elemen tim. Datu menyebut bahwa tongkat estafet dari Kahudi Wahyu dan Ega Rakagalih kini berada di tangan Jafri. Harapannya pergantian pelatih ini menjadi titik balik yang mampu memulihkan performa Mahesa Jenar ke arah positif. Selain perubahan strategi, aspek pemain juga menjadi perhatian besar. PSIS menargetkan perbaikan komposisi skuad agar mampu bersaing di putaran selanjutnya dan keluar dari tekanan klasemen. Datu memastikan bahwa dukungan penuh akan diberikan kepada Jafri terutama saat jendela transfer Januari tahun 2025 dibuka. Manajemen memprioritaskan perekrutan pemain sesuai kebutuhan pelatih. Setelah ini, kami akan berkoordinasi dengan pelatih kepala untuk menentukan pemain mana saja yang cocok bagi PSIS Semarang pada bursa transfer yang dibuka pada tanggal 10 Januari nanti, kata Datu menjelaskan. Buruknya performa musim ini membuat kualitas pemain menjadi sorotan. Kombinasi strategi pelatih baru dan dukungan transfer menjadi modal penting untuk membangun ulang kepercayaan diri PSIS Semarang.